Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Handayani dengan NIM N1D1191105. Langsung saja bab 1, pendahuluan. Latar belakang, bahasa merupakan aspek penting dalam melakukan sosialisasi atau berinteraksi sosial. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan berbagai berita, pikiran, pengalaman, gagasan, pendapat, perasaan, keinginan, dan lain-lain kepada orang lain. Bahasa merupakan objek kajian dari bidang ilmu linguistik. Secara sistematis, linguistik meliputi tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Berdasarkan hierarkinya, wacana merupakan tataran bahasa yang terbesar, tertinggi, dan terlengkap. Media massa merupakan kekuatan raksasa yang sangat diperhitungkan dalam berbagai analisis kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Media sering ditempatkan sebagai salah satu faktor yang paling menentukan. Bahkan, media terlebih dalam posisinya sebagai suatu institusi informasi dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses perubahan sosial budaya politik. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk wacana Gonogini kursi menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Tujuan penelitian berdasarkan pemaparan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wacana Gonogini kursi menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dalam proses perkuliahan analisis wacana, khususnya pada materi analisis wacana kritis. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian sejenisnya. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian relevan. Referensi dengan penelitian ini menggunakan model analisis wacana kritis yang sama, yaitu model Toewe-Leuwen. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Srinani berpusat pada pemberitaan online, khusus EKTP Setia Novanto pada berita online Kompas.com dan republik.co.id. Sedangkan penelitian ini berpusat pada program acara Mata Najwa episode Gonogini kursi menteri di Trans 7. Pengertian wacana. Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Kalau analisis isi kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan apa atau what, analisis wacana melihat pada bagaimana atau wow. Dari pesan atau tes komunikasi, lewat analisis wacana kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan lewat kata, frasa, kalimat, metafora, macam atau suatu berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur kebahasan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks. Erianto 2015. Selanjutnya, analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis berusaha keluar dari merkantilisasi kita untuk memperoleh status epistemologi sebagai pengetahuan, bukan hanya yang diketahui tapi juga bentuk ungkapan atau artikulasi yang tidak dikenal. Haryanto Moko 2017 halaman 16. Analisis wacana kritis melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa tersebut dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuk. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, library research, penelitian yang dilaksanakan dalam kamar kerja penelitian atau dalam ruangan perpustakaan, sehingga peneliti memperoleh data dan informasi tentang objek teliti lewat buku-buku atau audiovisual
Laino 2018 halaman 1. Selanjutnya, metode penelitian. Berdasarkan penjelasan mengenai jenis penelitian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis wacana kritis model Thom van Leeuwen digunakan untuk mendeskripsikan proses pengeluaran, eksklusi, dan proses pemasukan induksi pada program acara Mata Najwa episode Gonogini Kursi Menteri di Trans 7. Selanjutnya, data. Data dalam penelitian ini adalah kalimat yang terdapat dalam wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara Mata Najwa di Trans 7 dan data merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk kerangka yang utuh, novel, buku, seri ensiklopedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data penelitian. Ari Kunto 2010 halaman 172. Sumber data dalam penelitian ini adalah program acara Mata Najwa di Trans 7 pada episode Gonogini Menteri yang tayang dalam 7 segmen selama 1 jam 21 menit 33 detik pada tanggal 25 Oktober 2019. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik unduh, teknik simak, dan teknik catat. Teknik unduh digunakan untuk mengunduh data lisan di aplikasi YouTube channel Narasi Newsroom yang menayangkan program acara Mata Najwa Gonogini Kursi Menteri diunduh pada tanggal 21 Januari 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara menyimak yaitu penggunaan bahasa yang tercermin dari ujuran pembawa acara dan para narasumber, sedangkan teknik catat yaitu dengan mencatat yang merupakan data. Berikutnya, bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menguraikan hasil penelitian serta pembahasan tentang analisis bentuk wacana Gonogini Kursi Menteri pada program acara talk show Mata Najwa di Trans 7 yang dirilis pada tanggal 25 Oktober 2019, ditayangkan dalam 7 segmen berdurasi 1 jam 21 menit 33 detik. Sedangkan pada laman YouTube diunggah oleh akun Narasi Newsroom. Talk show ini dipandu oleh Najwa Shihab selaku pembawa acara atau dikenal sebagai tuan rumah. Pembahasan, Leeuwen membagi teorinya dalam 2 bentuk yaitu eksklusi dan inklusi. Eksklusi adalah proses di mana aktor atau kelompok sosial tertentu tidak dilibatkan atau dihilangkan dalam wacana untuk melindungi aktor atau kelompok sosial tersebut. Eksklusi meliputi privasi, nominalisasi, dan anak kalimat, sedangkan inklusi adalah strategi wacana tentang pembagian aktor atau kelompok sosial lain dimarginalisasikan posisinya dengan dihadirkan atau aktor atau kelompok sosial tertentu yang dipandang lebih dominan atau lebih baik. Inklusi atau proses pemasukan pada dasarnya bagaimana aktor atau kelompok sosial tertentu ditampilkan dalam teks. Berikut penggambaran strategi instruksi yang ditemukan dalam teks show Mata Najwa episode Gonogini Kursi Menteri. Berikutnya, abstraksi. Strategi wacana ini berkaitan dengan pertanyaan apakah informasi tentang suatu peristiwa atau aktor sosial disajikan dengan memberikan instrumen nyata jelas atau abstraksi tidak jelas. Berikut bentuk strategi yang ditemukan dalam wacana talk show Mata Najwa Gonogini Kursi Menteri. Berikutnya, bab 5 penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bentuk wacana pada talk show Mata Najwa episode Gonogini Kursi Menteri yang ditayangkan dalam 7 segmen pada tanggal 25 Oktober 2019 membahas Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri melalui strategi wacana Thom van Leeuwen. Peneliti menemukan bentuk wacana eksklusif dan inklusi. Berikutnya, saran. Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian, jika mengambil video atau rekaman sebagai objek penelitian, akan lebih baik jika video atau rekaman tersebut telah memiliki transkrip teks. Yang kedua, bagi pembelajaran di kampus, analisis wacana kritis harus menjadi salah satu pembelajaran yang difokuskan kepada mahasiswa atau dosen agar lebih memahami bentuk-bentuk wacana kritis yang dapat di lingkungan. Itulah pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.